Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Litasemi SPD SD, guru SDN 002 Senamenanek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswi PPG LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya, Angkatan 4 tahun 2021. Kali ini video PPL saya melalui mode daring. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Nak. Siang, Bu. Alhamdulillah hari ini sudah semua hadir. Coba Ibu minta karena kalian berdua semuanya dipakai maskernya, Nak. Kemudian coba keluarkan dulu alat-alat tulisnya, pena, kemudian disertai teh yang Ibu suruh bawa kemarin. Dengarkan Ibu ya, selama kita daring ada tata tertibnya, Nak, cara belajar daring. Yang tanda tangan seperti ini untuk ketika kalian mau menanyakan atau bertanya. Tanda mikrofon ini jika kalian tidak digunakan, kalian matikan ya, Nak ya. Pesan itu bisa kalian gunakan untuk permisi. Gambar kamera itu tidak boleh dimatikan selama kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai masuk pembelajaran, Hafiz pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Terima kasih Hafiz, anak Ibu pintar. Ini kegiatan pembelajaran kita yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di pegunungan dengan jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua, kalian mampu menghubungkan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan sosial dan budaya dengan benar di lingkungan sekitar. Coba dengarkan baik-baik ya. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan? Iya. Di dataran rendah? Iya. Ataukah di wilayah pantai? Tidak. Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Tinggi. Iya, pintar. Coba Ibu tanya dulu, pekerjaan apa yang ada di desa Senamenanek ini, Nak? Iya, pintar. Apa kerjanya ayahnya? Sherly. Pertamina, Bu. Nah, dengarkan Ibu ya. Pekerjaan apapun orang tua kita patut syukuri, Nak. Ya, di Provinsi Riau itu merupakan daerah dataran rendah dan bergelombang dengan ketinggian pada beberapa kota yang terdapat di wilayah Provinsi Riau antara 2 sampai 91 meter di atas permukaan laut. Nah, coba perhatikan dulu gambar ini, Nak. Asraf, gambar yang pertama ini gambar apa, Asraf? Petani teh. Iya, pintar. Asraf, coba. Sherly. Petani sayuran, Bu. Yang tadi disebutkan Asraf, Sherly, itu semua bisa membantu perekonomian yang ada di lingkungan pegunungan. Perkebunan teh ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pasti ada yang menjadi pemetiknya, kemudian ada yang merawatnya, begitu juga yang lainnya. Yang selanjutnya coba perhatikan gambar apa ini? Petani sawit, Bu. Iya. Pika, ini gambar yang kedua. Panen, Bu. Tukang panen. Yang ketiga coba si Meisha. Tukang muat. Iya, tukang muat. Nah, yang Ibu mau tanyakan lagi coba siapa ya? Hafiz. Ibu tanya dulu, yang tadi disebutkan oleh teman-teman kalian ini termasuk jenis pekerjaan di mana? Di dataran rendah. Dataran rendah khususnya di daerah di tempat kita tinggal. Iya, pintar. Nah, jadi yang
paling banyak pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita itu ini nak di perkebunan sawit dengan Pertamina. Nah, coba dengarkan Ibu ya. Di perkebunan sawit dengan Pertamina ini bisa membantu perekonomian yang ada di Desa Senama Nenek. Sampai di sini paham? Coba Ibu mau minta keluarkan teh yang Ibu suruh bawa kemarin. Ini teh apa namanya? Teh ini nak tidak langsung datang ke kita bentuk daun teh hijau seperti ini. Ini ada prosesnya, ada karyawannya, ada yang memetik teh, ada yang melayukan atau ada yang menjemur, kemudian ada yang mengemas teh sehingga menjadi seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya coba Ibu minta kalian perhatikan video ini, simak baik-baik ya nak ya. Macam-macam jenis pekerjaan, pelajaran tema 4 untuk kelas 4 SD. Jenis pekerjaan terbagi atas 2 macam, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah yang dapat menghasilkan sesuatu barang. Berikut adalah beberapa contoh pekerjaan yang dapat menghasilkan barang. 1. Petani adalah orang yang pekerjaannya menanam padi untuk menghasilkan beras. 2. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan dan hasil laut lainnya untuk dimakan. 3. Perajin adalah orang yang pekerjaannya membuat hasil karya kerajinan. 3. Pembuat makanan adalah orang yang pekerjaannya untuk mengubah bahan makanan mentah menjadi makanan jadi untuk dikonsumsi. 4. Peternak adalah orang yang pekerjaannya mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah belajar mengenai pekerjaan yang dapat menghasilkan barang. Lalu, apakah perbedaannya dengan pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa yang bersifat memberikan pelayanan berupa jasa kepada orang lain? Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah polisi adalah orang yang bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum. Dokter adalah orang yang pekerjaannya menyembuhkan orang sakit. Guru adalah orang yang bekerja untuk mendidik dan mengajar murid-murid. Pilot adalah orang yang pekerjaannya mengemudikan pesawat terbang. Setiap manusia pasti melakukan kegiatan ekonomi untuk menyambung hidupnya. Inti dari kegiatan ekonomi adalah bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, apakah perbedaan antara ketiga kegiatan ekonomi tersebut? Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, kegiatan untuk memakai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi dikenal dengan istilah konsumen. Nah, dari video tadi ada berapa jenis pekerjaan? 2 macam. 2 macam. Apa saja? Menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Pintar Sherly, mantap. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Sherly, apa nak pertanyaannya? Pertamina termasuk menghasilkan barang atau jasa, Bu? Iya, Ayah Sherly kan masih karyawan di Pertamina, berarti Ayah Sherly masuk ke jenis menghasilkan jasa karena Ayah Sherly di situ masih karyawan. Ada lagi? Terima kasih Sherly. Ya, Bu. Oke, Kevin. Menanam sawit termasuk jenis pekerjaan apa, Bu? Oke, Asraf untuk menjawab. Menghasilkan jasa, Bu.
Pintar. Yang tukang panen, tukang muat itu masuk ke jenis yang menghasilkan jasa. Tapi kalau seperti ayah Najma, dia petani sawit, dia baru yang menghasilkan barang. Nah, kita lanjut lagi. Coba lihat di sini ada teks tempat hidup tanaman teh. Paragraf pertama, Hafiz bacakan dulu, Nak. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Pintar, terima kasih. Coba dilanjutkan, Asraf. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Pintar, terima kasih, Asraf. Selanjutnya si Sherly. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Nah, dari tadi yang sudah dibacakan teman-teman kalian, Ibu minta kalian diskusikan. Sudah ada yang selesai? Nah, pintar ya. Ibu minta nomor 1 coba bacakan hasilnya oleh Kevin. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawaban, tanaman teh dapat tumbuh dengan baik adalah di daerah dengan ketinggian 400 atau 100 meter di atas permukaan laut dengan suhu sekitar 14 atau 25 derajat Celcius. Yang nomor 2 coba Ibu minta Najma. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Jawaban, pengambilan secara besar-besaran daun teh akan mengakibatkan matinya tanaman. Akibatnya awan longsor. Nomor 5 Ibu minta Asraf. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Jawabannya, itu dengan memberikan pupuk organik yang tidak terlalu berlebihan. Ya, terima kasih anak-anak Ibu sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Nah, selanjutnya coba kita mengisi diagram Venn. Ayo kita sama-sama mengerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu kirim di grup WA. Sudah diskusikan dengan teman kamu. Sudah, Bo. Tunggu kawannya ya, Nak ya. Nah, sekarang kalau memang sudah selesai semua, Ibu minta bacakan satu-satu ya. Dari Asraf dulu. Pekerjaan guru. Guru menghasilkan anak menjadi pintar. Tidak menyuntik atau mengobati orang yang sakit menjadi sehat. Menghasilkan jasa. Ya, terima kasih Asraf. Kasih tepuk tangan untuk Asraf. Dan yang kedua, Kevin, boleh Kevin. Petani sawit, menanam sawit, menghasilkan sawit. Masyarakat mendapatkan sawit atau minyak. Ayo, siapa yang berani bacakan ketiga? Polisi menjaga keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menghasilkan jasa. Iya, pintar. Ayo, siapa selanjutnya yang mau bacakan? Nah, tempat pengoboran, menghasilkan minyak bumi, masyarakat mendapatkan minyak bumi. Alhamdulillah, anak-anak Ibu semua sudah bisa mengerjakan mengisi LKPD. Nah, berikutnya, ayo kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Di lingkungan sekitar mengumpulkan jenis pekerjaan dengan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar. Iya, pintar. Nah, yang lebih tepat adalah setelah mengamati dan menganalisis video pembelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan, kalian bisa membandingkan berbagai jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kita tadi yang ada di Senama Nenek, kemudian menghubungkan jenis pekerjaan dengan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Sebelum kita akhiri, pimpin doanya Asraf. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.